Hai siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 4 Laki Rembong. Kita jumpa lagi di semester 2 ini. Jangan lupa gunakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan makan makanan yang bergizi ya. Pada video pembelajaran ini kita masih membahas tentang teorema Pitagoras. Namun yang kita bahas kali ini adalah kompetensi dasar tentang yang pertama, menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi yang diketahui. Yang kedua, menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya berukuran 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Yang pertama, menentukan jenis segitiga jika panjang sisinya diketahui. Untuk menentukan jenis segitiga, kita menggunakan teorema Pitagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sekarang perhatikan gambar. Ini segitiga ABC, di mana sisi miring di depan sudut siku-siku A, yaitu A, sedangkan di depan sudut B, di depan sudut C, C. Nah, di sini ada keterangan A itu sisi miring, yaitu sisi yang terpanjang, kemudian B dan C adalah sisi siku-siku. Maka rumus yang diperoleh A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2, atau A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Syarat untuk menentukan jenis segitiga, yang pertama, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga itu adalah segitiga siku-siku. Yang kedua, jika A kuadrat lebih besar dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga itu adalah segitiga tumpul. Dan yang ketiga, jika A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga itu adalah segitiga lancip. Sekarang kita lihat contoh soal yang berikut. Tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi sebagai berikut. Yang pertama, 6 cm, 10 cm, dan 8 cm. Nah, bagaimana cara untuk menentukan jenis segitiga? Kita kembali pada teorema Pitagoras tadi. Yang pertama, kalau 6 cm, 10 cm, dan 8 cm, bagaimana cara mengambil sisinya? Manakah sisi miring? Nah, tadi sisi miring itu adalah sisi yang terpanjang. Kita tulis dulu rumusnya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, yang terpanjang adalah 10. Berarti kita gantikan A dengan 10. 10 kuadrat sama dengan, nah kalau B dan C-nya bebas, boleh 6, boleh 8. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 10 kuadrat berapa? 10 kali 10, 100. Lalu 6 kuadrat, 6 kali 6, 36, tambah 8 kuadrat, 8 kali 8, 64. Sekarang sini 36 tambah 64 berapa? 6 tambah 4, 10, 4 tambah 6, 10. Nah, ternyata A kuadrat yaitu 100 sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Berarti ini kesimpulan adalah segitiga siku-siku. Sekarang yang berikut, yang kedua, kalau sisi-sisinya 4 cm, 6 cm, dan 5 cm, kembali kita menulis tadi rumus Pitagorasnya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, yang terpanjang 6, berarti A kita gantikan dengan 6 kuadrat, sedangkan B dan C bebas, 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ini 6 kuadrat 36, 6 kali 6, ini 4 kali 4, 16, terus 5 kali 5, 25. Nah, kita lihat hasilnya dulu. Jangan dulu tulis sama dengan 6 tambah 5, 11, 2, 4. Nah, ternyata hasilnya berbeda, beda dengan yang pertama tadi. Nah, 36 dia lebih kecil dari 41. Nah, tadi di penjelasan sebelumnya bahwa
Jika A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga lancip. Nah, ini A kuadratnya lebih kecil, berarti ini adalah segitiga lancip. Sisi untuk segitiga lancip. Sekarang yang ketiga. Jika sisinya 12 cm, 6 cm, dan 8 cm. Kita tulis lagi rumus Pitagoras. A kuadrat sama B kuadrat tambah C kuadrat. Sekarang A kita ganti dengan yang terbesar adalah 12 kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 12 kali 12 144. 6 kuadrat 6 kali 6 36. 8 kali 8 64. 144. Kita hitung dulu. 6 tambah 4 10. 1 4 tambah 6 10. Nah, ini lebih besar. 144 lebih besar dari 100. Tadi syaratnya kalau A-nya lebih besar dari B dan C, pangkat 2, maka ini adalah segitiga tumpul. Itu ya anak-anak. Itu tentang cara menentukan jenis segitiga. Lalu yang berikut, kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku dengan salah satu sudut berukuran 30 derajat atau 60 derajat. Sekarang perhatikan gambar. Ini adalah segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi lalu dibagi oleh garis tinggi CD. Maka terbagi menjadi dua segitiga siku-siku, yaitu ADC atau ACD dengan BCD. Nah, kedua segitiga ini jelas sama. Dan D ini adalah titik tengah, berarti AD sama dengan BD. Nah, karena ini segitiga sama sisi, berarti sudutnya kan 60 semua, 60, 60, 60. Ini dibagi dua, berarti ini sebelahnya 30. Sehingga segitiga siku-siku ini jadinya 60 30, maka di sini siku-siku karena tegak lurus jadi 90 derajat. Nah, kita misalkan BD-nya 1 cm, saya ambil satuan yang paling kecil. Nah, karena BC adalah sisi miring, maka dia kita ambil lebih besar, 2 cm. Berapakah panjang CD? Bagaimana cara menjawabnya? Kita kembali menggunakan teorema Pitagoras. Nah, kita lihat sisi miringnya BC. Kan kuadrat sisi miring berarti BC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat siku-sikunya. Siku-siku yang mana? BD dengan CD. Berarti BD kuadrat tambah CD kuadrat. Nah, BC-nya berapa? BC-nya tadi 2. Berarti 2 kuadrat sama dengan BD 1. Di sini 1 berarti 1 kuadrat tambah CD belum, itu yang ditanya, CD kuadrat. Lalu karena yang dicari adalah CD, maka kita tukar. Jangan lupa kalau tukar kan berarti harus berubah tanda. Maka di sini CD kuadrat 2-nya ke belakang, 2 kuadrat jadi kurang 1 kuadrat. 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat itu 2 kali 2 4. 1 kuadrat 1 kali 1 1. Maka 4 kurang 1 sama dengan 3, sehingga CD kuadrat sama dengan 3. Nah, kuadrat itu kan kebalikannya akar, maka CD sama dengan akar 3. Maka dapat disimpulkan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat atau 60 derajat, yaitu 1 berbanding akar 3 berbanding 2. 1 itu untuk sisi pendek, yaitu tadi BD. Ya. Kemudian akar 3 itu adalah sisi panjang, yaitu tadi CD. Ya, yang ditanya tadi, dan sisi miring adalah 2. Lalu yang berikut kita mempelajari cara menentukan perbandingan panjang sisi segitiga siku-siku jika besar sudutnya 45 derajat. Kalau tadi kan 30 atau 60, sekarang 45. Nah, sekarang perhatikan gambar. Kalau yang 45 derajat berarti itu adalah segitiga siku-siku sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena kalau siku-siku kan berarti salah satu sudutnya 90 derajat. Ini sudut A-nya 90, berarti B 45, C 45. Berarti kan jumlahnya 180 derajat. Nah, jadi di sini
baik B maupun C sudutnya 45 derajat. Sehingga di sini AB sama dengan AC. Maka sudut B sama dengan sudut C 45 derajat. Sedangkan sudut A 90 derajat. Nah, sekarang kalau dimisalkan AB itu 1 cm, ya saya ambil yang terkecil. Yang jelas juga AC juga 1 cm karena sama. Nah, pertanyaannya berapakah BC? Nah, kembali kita menggunakan teorema Pythagoras karena ini kan segitiga siku-siku. Nah, kita lihat BC itu adalah sisi miring. Maka sisi miring kuadrat atau kuadrat sisi miring yaitu BC kuadrat sama dengan kuadrat sisi siku-siku AB kuadrat tambah AC kuadrat. AB-nya 1, AC-nya 1, jadi 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Maka BC kuadrat sama dengan 1 tambah 1, 1 pangkat 2 atau 1 kali 1, 1. Maka BC kuadrat 2 sama dengan 2. Nah, pangkat kebalikannya akar, maka BC sama dengan akar 2. Maka kita ambil kesimpulan, perbandingan sisi miring dan sisi siku adalah akar 2 berbanding 1 berbanding 1. Ya. Baiklah siswa-siswi, untuk mengetahui cara menghitung panjang sisi dari segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat, kita perhatikan contoh berikut. Apabila ada segitiga yaitu segitiga PQR di mana salah satu sudutnya itu sudut Q 30 derajat, sisi QR yang adalah sisi miring atau yang dinamakan hipotenusa 16 cm, sedangkan yang ditanya adalah PQ yang diwakili oleh A. Nah, untuk itu kita buat perbandingan. Yang ditanya adalah A atau PQ, jadi kita tulis PQ diperbandingkan dengan yang diketahui adalah QR. Lalu dalam perbandingannya bahwa sisi PQ yaitu sisi siku-siku terpanjang perbandingannya adalah akar 3. Sedangkan untuk sisi QR adalah sisi miring perbandingan adalah 2. Sehingga akar 3 per 2. Lalu selanjutnya di mana PQ itu kita wakilkan dengan A. Maka kita tulis A per QR-nya diketahui 16. Lalu akar 3 per 2. Kemudian tinggal kita kali silang. Ya, kita kalikan dulu A dengan 2. Ya, 2 kali A berarti 2A sama dengan 16 kali akar 3. Maka 2A sama dengan 16 akar 3. Nah, yang kita carikan A, berarti jadinya A sama dengan 16 akar 3 per 2. Lalu A sama dengan 16 bagi 2 berapa? 8. Berarti 8 akar 3. Maka panjang PQ atau panjang A itu 8 akar 3 cm. Yang kedua, kalau yang pertama tadi yang segitiga yang sudutnya 30 derajat. Sekarang yang kedua ini segitiga yang sudutnya 45 derajat. Nah, berarti perbandingannya akar 2 berbanding 1 berbanding 1. Yang diketahui di sini adalah salah satu sisi siku 72 dan yang ditanya adalah sisi miring. Sekarang kita buat perbandingan. Kita terserah mau lebih dulu AB-nya, mau lebih dulu BC. Ya, saya buat perbandingan AB per BC. AB itu sisi apa? Sisi siku-siku. Perbandingannya berapa? 1. BC sisi miring. Perbandingannya akar 2. Nah, sekarang AB sudah diketahui 72. BC yang ditanya sama dengan 1 per akar 2. Kita kali silang. Langsung saja 1 kali BC, BC. Sama dengan 72 kali akar 2.
BC sama dengan 72 kali akar 2, 72 akar 2. Jadi anak-anak, kalau yang berbeda bentuknya, maka digabungkan saja. Sehingga jadinya BC sama dengan 72 akar 2. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dua soal yang diberikan. Dan lihat juga contoh-contoh lain yang ada di bahan ajar. Demikian saja video pembelajaran kita hari ini. Silakan pelajari bahan ajar tentang teorema Pitagoras dan kerjakan soal halaman 4 dan halaman 6. Untuk pengumpulannya nanti dijemput oleh Pak Frans dengan Pak Raymond di tempat yang telah ditentukan. Terima kasih, sampai jumpa.